Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bayanu fadilatil ju'i wa zimmis sab'i, tentang menjelaskan keutamaan menahan lapar dan kehinaan berbuat kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atashi fa innal ajra fi zalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa annahu laisa min amalin ahabbu ila Allahi min ju'in wa 'atashi. Rasulullah bersabda, berjuanglah kamu dengan kelaparan dan kehausan, karena sesungguhnya pahala pada demikian tersebut seperti pahala orang-orang yang berjuang ataupun yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya tidaklah ada pekerjaan perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menahan lapar dan menahan haus. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kita untuk menahan lapar dan menahan haus. Berikut juga dengan kehinaan kita dengan berbuat kenyang. Jadi di sini kelebihannya disebutkan bahwasanya itu seperti pahalanya itu seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menahan lapar, menahan haus, itu pahala kita sudah seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakutus samai mamala'a batnahu. Dan Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk malaikat-malaikat langit kepada orang yang selalu memenuhi perutnya. Nah, maksudnya memenuhi perutnya berarti yang selalu makan dengan keadaan kenyang. Makan harus kenyang perutnya baru dia selesai makan. Nah, ini keburukannya, dia tidak akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Berarti malaikat yang ada di langit akan benci kepada orang yang selalu memenuhi perutnya dengan makanan, dengan arti kata selalu kenyang setiap makan. Wakila ya Rasulullah, ayyun nasi afdulu? Qala man qalla mat'amuhu wa dahkuhu wa radha bima yastaru bihi awratahu. Dan dikatakan kepada Rasulullah, seseorang bertanya, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling afdal, yang paling banyak kelebihannya? Qala, Rasulullah bersabda, man qallama ta'amuhu wa dahkuhu wa radha bima yastaru bihi awratahu, yaitu orang yang mensedikitkan makannya dan tertawanya, dan ia ridho ataupun rela dengan apa yang bisa menutupi auratnya. Jadi, maksudnya di hadis ini, orang yang paling mulia, Rasulullah sendiri mengatakan, dialah orang yang mensedikitkan makanannya. Sedikit makanannya, kemudian sedikit pula tertawanya.
Berarti yang keduanya ini berbarengan, sedikit makan dan sedikit tertawa. Kemudian dia rela ridho dengan apa-apa yang bisa menutupi auratnya. Maksudnya dia walaupun hanya sedikit pakaian yang bisa menutupi auratnya, dia sudah rela, dia sudah ridho. Yang penting ada yang bisa menutupi auratnya. Tidak perlu bermewah-mewahan dalam berpakaian. Inilah maksud daripada hadis Rasulullah tersebut. Itu semulia-mulia manusia. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Sayyidul a'mali al-ju'u wa zillun nafsi libasus sufi. Puncak daripada amal pekerjaan itu ialah menahan lapar, al-ju', lapar, wazilun nafsi, dan serendah-rendah diri ialah libasus su', berpakaian dengan pakaian yang khusus. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu wa kulu washrabu fi asnafil butuni fa innahu juz'un minan nubuwah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu wa kulu washrabu fi asnafil butun fa innahu juz'un minan nubuwah. Berpakaianlah kamu dan makanlah kamu dan minumlah kamu setengah perut saja, fa innahu juz'un minan nubuwah, karena ia adalah sebahagian daripada kenabian, sifat-sifat kenabian. Jadi termasuk juga sifat-sifat kenabian itu makan dan minum cukup setengah perut kita saja, jangan memenuhi perut, cukup setengah saja. Dengan arti kata tetap jangan sampai kenyang. Kemudian wa qala al-Hasan, dan Hasan berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-fikru nisful ibadah wa qillatul ta'ami hiyal ibadah. Berpikir itu adalah setengah daripada ibadah, dan sedikit makan itu adalah ibadah. Jadi dapat kita bedakan di sini kelebihan sedikit makan dengan berpikir. Nah, berpikir itu setengah daripada ibadah, sedangkan sedikit makan itu adalah ibadah. Ibadah itu sedikit, bukan setengah lagi. Ya udah satu ibadah. Kalau berpikir masih setengah ibadah. Ini kelebihan sedikit makan dan berpikir. Ya. Perbandingannya, berpikir setengah ibadah dan sedikit makan itu satu ibadah. Kemudian waqala al-Hasan aidan, Hasan berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamah atulukum ju'an wa tafakkuran billahi subhanahu wa abghadukum indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah kullu lu'umin ukulin syurubin. Semulia-mulia kamu di sisi Allah akan tempat di hari kiamat ialah yang lama menahan laparnya dan yang sering berpikir tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah setiap orang yang sering tidur, suka makan dan minum. Jadi yang setiap hari pekerjaannya tidur, makan dan minum. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sangat dimuliakan di hari kiamat itu orang yang paling lama dia menahan lapar. Lama dia menahan lapar. Tidak sedikit-sedikit makan. Ada waktu dia makan. Nah, ini dibenci oleh Allah. Tapi kalau dia menahan lapar itu lama, ini baru orang yang masuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
hadis Nabi lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaju'u min ghairi auzin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia lapar tanpa merasa kekurangan. Nabi itu lapar dan tidak merasa kekurangan. Artinya beliau yang memilih langsung dengan kelaparan tersebut. Beliau lebih memilih lapar daripada kenyang. Tapi dengan lapar tersebut beliau merasa tidak ada kekurangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubahil malaikatu liman qallama ta'amahu fi dunya. Yaqulu Allah Ta'ala, unzuru ila abadi abatalaituhu ta'ami wasyarabi fi dunya fa sabara wa tarakahuma. Ishhadu ya malaikati ma min aqlatin yada'aha illa abadaltuhu biha darajatin fil jannah." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membanggakan kepada malaikat, yaitu orang-orang yang mensedikitkan makan dan minumnya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah para malaikat kepada para hambaku, aku memenuhkan kepadanya dengan makanan dan minuman di dunia, lantas ia bersabar dan meninggalkan keduanya, makanan dan minuman. Bersaksilah kalian, ya wahai para malaikat, tidaklah satupun daripada makanan tersebut yang mereka tinggalkan itu kecuali aku akan menggantinya dengan beberapa derajat di surga. Ini maksud dari bahwasanya Allah sangat membanggakan kepada malaikat, membanggakan kepada para malaikat, yaitu orang-orang yang selalu mensedikitkan makan dan minumnya. Bagaimana Allah membanggakannya? Itu dengan firman Allah, unzur ila abadi abasalaitu bi'an wa syarab dunya fasabara wa tarawma. Firman Allah kepada para malaikat, lihatlah para malaikat kepada hambaku yang aku memenuhi makanan dan minuman kepadanya di dunia, tetapi ia meninggalkannya dan bersabar makanan tersebut. Bersaksilah kalian, wahai para malaikat, tidaklah satu makanan pun yang ia tinggalkan tersebut kecuali aku, kata Allah, akan menggantikannya dengan beberapa derajat di surga. Jadi berarti orang-orang yang diberikan ada makanan, minuman, ada makanannya dan minumannya, tetapi ia bersabar dan meninggalkan keduanya. Maksudnya berarti dia lebih suka dengan menahan laparnya daripada memakan makanan tersebut ataupun meminum minuman itu. Dia lebih suka untuk menahan lapar daripada memakan makanannya, yang menyebabkan nantinya dia akan kenyang. Orang seperti ini yang dia tinggalkan makanan tersebut, Allah akan menggantinya dengan derajat di surga nanti. Nah, inilah beberapa kelebihan daripada kita menahan lapar dan buruknya orang-orang yang suka mengenyangkan diri dengan makanan. Baik, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.